Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di media pembelajaran bahasa Indonesia dengan Ibu Sri Kurniati, guru dari SMA Negeri 1 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Pada pembelajaran kali ini kita masih di teks eksposisi di KD yang ketiga, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Pada pembelajaran kali ini, Ibu mengharapkan para peserta didik mampu mengungkapkan struktur teks eksposisi dan diharapkan juga mampu membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Untuk lebih jelas, kita akan melihat slide berikutnya. Perhatikan ya. Setelah kita melihat tayangan video yang singkat tadi, ada tadi strukturnya, ada tadi dia kebahasaannya. Di sini kita akan mengupas kembali ada 3 struktur dari teks eksposisi. Yang pertama, tesis. Tesis itu apa? Tesis itu bagian teks yang berisi pernyataan pendapat atau penulis yang disebut juga dengan bagian pembuka. Struktur yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi ini berisi alasan yang bisa memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Dalam penegasan ulang ini berisi penegasan ulang pendapat penulis. Kita lihat contoh di slide Ibu, di buku paket kalian pun ada di halaman 68 dan 69. Di situ ada contoh mengidentifikasi struktur teks eksposisi dari judul wacana yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Biasanya tesis berada di paragraf pertama, sementara argumentasinya berada di paragraf selanjutnya. Penegasan ulang berada di akhir paragraf paling bawah. Jadi, kalian lihat di buku paket kalian halaman 68 sampai 69 sudah jelas contohnya di sana. Nanti bisa kalian baca secara seksama ya. Para peserta didik sekalian, di dalam sebuah teks eksposisi nanti banyak menggunakan istilah-istilah di dalamnya. Contoh istilah-istilah misalnya tadi di dalam teks pembangunan dan bencana lingkungan ada kata polusi, habitat, perubahan iklim, dan banyak yang lainnya. Selain dia menggunakan istilah, teks eksposisi juga banyak menggunakan kata sifat. Oke, kita jelaskan apa itu kata sifat. Kata sifat adalah kata yang khusus menerangkan kata benda. Contohnya, ia cantik sekali. Untuk lebih jelasnya kita ada ciri-ciri kata sifat. Yang pertama cirinya dia dapat diberi kata keterangan seperti agak, sangat, paling, atau sekali. Contohnya apa? Cantik menjadi sangat cantik. Kemudian ciri yang kedua dapat membentuk konstruksi imbuhan se ditambah kata sifat yang diulang dan ditambah akhirannya. Menjadi kata sifatnya tadi cantik menjadi secantik-cantiknya.
Para peserta didik, Ibu mohon nanti sama-sama kalian mencatat di buku catatan mana yang penting. Oke, dari penjelasan Ibu sebelumnya, teks eksposisi banyak menggunakan kata sifat dan istilah. Dia juga menggunakan afiksasi di dalam sebuah teks eksposisi. Apa itu afiksasi? Afiksasi adalah pengimbuhan yang pembentukan kata dengan cara memberikan imbuhan baik berupa awalan, sifat, akhiran, maupun juga dia menambahkan afiks gabung maupun konfiks. Apa itu afiks gabung? Afiks gabung adalah gabungan antara awalan dan akhiran yang melekat pada kata pembentukan tidak secara bersama-sama. Sementara konfiks adalah gabungan antara awalan dan akhiran yang melekatkannya secara bersama-sama. Bedanya kalau dia afiks gabung, dia tidak melekat secara bersama-sama, sementara konfiks melekatnya secara bersama-sama. Kita lihat contohnya. Kemasyarakatan itu termasuk konfiks karena dia melekat dia. Awalan dan akhiran itu melekat, ke-an, per-an ditambah masyarakat. Misalnya perdamaian, per-an ditambah damai. Kalau dia afiks gabung, dia contohnya ada di bagian yang bawah. Memunguti, memungut itu ditambah akhiran i. Sementara memungut itu dia dari imbuhan awalan ditambah kata dasar pungut. Sama seperti membacakan, membaca, mekan, dia dipisah, membaca akhiran kan. Kemudian membaca, awalan ditambah kata dasar baca. Coba nanti kamu cermati contoh kita yang ada di sana ya. Selain tadi afiksasi dan kata sifat, di sini juga ada di dalam sebuah teks eksposisi nanti ada kata nomina atau disebut juga dengan kata benda, dan ada juga verba disebut juga dengan kata kerja. Jadi nanti ada ciri-ciri nomina biasa bisa disangkal dengan kata bukan. Contohnya meja menjadi bukan meja, pengadilan menjadi bukan pengadilan. Kemudian bisa membentuk konstruksi kata benda ditambah yang ditambah kata sifat menjadi meja, menjadi meja yang kuat, atau pengadilan menjadi pengadilan yang jujur. Kemudian ada contoh verba. Apa cirinya? Verba itu adalah kata kerja. Cirinya bisa disangkal dengan kata tidak. Contohnya tidak tidur, tidur menjadi tidak tidur. Membaca contohnya menjadi tidak membaca. Ciri yang kedua adalah bisa membentuk konstruksi kata keterangan ditambah dengan kata sifat. KK itu kata keterangan, KS itu kata sifat ya nak. Tidur menjadi tidur dengan nyenyak, atau membaca dengan teliti. Jadi untuk lebih jelasnya mohon slide yang kita ini untuk dicatat secara keseluruhan agar lebih bisa dipahami. Untuk evaluasi di akhir pembelajaran ini, Ibu akan memberikan 2 soal. Yang pertama, kalian analisislah struktur dari wacana upaya melestarikan lingkungan hidup dengan mengisi tabel yang seperti contoh di halaman 68 dan 69 di buku cetakmu. Kemudian kamu cari 5 kata sifat, 5 afiksasi, 2 nomina dan 2 verba. Kerjakan baik-baik, dan jika ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, kita tanyakan langsung kepada gurumu melalui via WhatsApp ya. Oke. Untuk lebih jelasnya nanti kita bertemu di pembelajaran kita hari ini pada Classroom dan WhatsApp. Di akhir pembelajaran ini, Ibu harap kalian bisa mengungkapkan struktur teks eksposisi dan bisa membandingkan kebahasaan dari eksposisi. Jadi, Ibu mohon kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas agar bisa memahami bagaimana cara menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Di akhir pembelajaran ini, yang belum mensubscribe, Ibu harap subscribe agar tidak ketinggalan pembelajaran pada selanjutnya. Oke, semoga kita diberi kesehatan dan bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.